Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara seperti Muko-Muko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi buahnya kurang gede ya. Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alfira Damayanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, tebing no tinggi, sembah disusun 10 jari, bertando adat pemagar negeri. Jauh nian, pasar bintuhan. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Muko-Muko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut. Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara seperti Muko-Muko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam. Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak? Kita masih dalam keadaan normal. Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan. Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buah lalu di belakang ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda Ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah.
Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai. Harusnya terjadi dalam kurun waktu 15 tahun, namun sekarang terbukti dalam kurun waktu 1 tahun naik mencapai 1,5 derajat Celcius. Saya selalu mensoroti itu ada yang kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara. Nah ini yang jadi PR. Jadi itu hasil penelitian, kita butuh 15 tahun kalau naik 1,5 derajat bumi kita. Dan ternyata itu Juli 2024 dengan Juli 2023 itu data dari Grand Kata Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi. Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di kabupaten kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan, seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi. Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi. Ya, jujur ya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru sulit diprediksi lah. Kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen. Cuaca sekarang nih susah ditebak yo. Kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini. Nanti sore tiba-tiba hujan, dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi yo jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana, khususnya yang pakai kendaraan roda 2. Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak nggak nentu ya. Kadang pagi panas, terus sore-sore hujan. Jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan. Cuaca di Jambi itu memang tidak nentu. Kayak hari Minggu kemarin kan, itu di pagi-pagi itu kan cerah tuh, tiba-tiba siang mendung, tiba-tiba sore gerimis. Nah, cuaca yang seperti itu menurut saya itu sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi saya kan sering pergi keluar tuh, pergi kerja, kadang kan lupa bawa jas hujan. Nah, menurut saya itu hal yang seperti itu harus kita siap siaga sih, apalagi kan untuk daya tahan tubuh harus tetap dijaga. Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya.
Pendengar, untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, berikut wawancara reporter Hairul Rizky bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI. Momentum Hari Tropis sedunia besok ya Bang ya. Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau. Kondisi hutan Sumsel saat ini ya sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di hutan taman nasional ya, kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah Lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan. Terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Oku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadi perambahan gitu, baik itu terutama ya mungkin pertambangan, HTI dan masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua, yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino dan sebagainya. Di hari tropis, peringatan tropis ini apa Bang yang ingin Abang sampaikan perwakilan dari SHI ini Bang? Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya untuk memperingati hari tropis ini ya kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misal nih salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil tetapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda terutamanya mahasiswa, generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan estafet perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri. Pendengar dari RRI Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung.
Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa, salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental. Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba, dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asas kitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, bahwa kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan ya, dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur. AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari RRI Bandar Lampung kami menuju ke stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buang lalu di belakang ku santun, ku simpan kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah. Pendengar, Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arif Juliantoro, RRI Belitung. Kedatangan Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKM PTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis, yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stand peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan. Kedatangan Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Jadi kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stand Belitung Expo. Sekaligus acara penutupan Belitung Expo. Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI. Disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besai rek wai umpun, mula jadi Waikanan. Igong pakuan khatu, wai ruas sehaluan. Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Laporan reporter Romadona, RRISP Waikanan. Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan. Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani jagung sehingga berpotensi menyebabkan gagal panen dan kerugian besar bagi petani setempat. Sejumlah petani di Kecamatan Baradatu mengeluhkan kondisi lahan mereka yang sulit mendapatkan pasokan air irigasi yang memadai. Salah seorang petani jagung Holik kepada RRI mengatakan, kondisi curah hujan yang rendah saat ini memang mengancam keberhasilan panen jagung di pertengahan tahun 2025. Dirinya memperkirakan bahwa jika curah hujan tidak segera normal, banyak petani akan mengalami kerugian dan kemungkinan besar gagal panen. Selain itu menurutnya, faktor perubahan iklim global juga turut berkontribusi terhadap ketidaknormalan pola curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan, sehingga saat ini kondisi jagung pada lahan pertanian warga berbuah dengan kapasitas bonggol yang sangat kecil. Hal serupa tersebut tentu turut dirasakan oleh petani yang diketahui di wilayahnya mayoritas besar dengan penghasilan pertanian lahan jenis jagung. Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya. Bantat kalau katanya, 2 hektar. Perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3 kalau nggak salah. Akhir bulan ini panen. Mayoritas kalau sini Baradatu petani jagung. Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh. Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh. Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi. Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan, yaitu rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP. Nah, situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahapan untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti itu masih proses lama. Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Ke depan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan
spesialis seperti cuci darah, kemoterapi, serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijau entah itu jemenjak mana pribumi atau pendatang. Pendengar, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRI SP Bintuhan. Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan akbar pramuka penggalang tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kak Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendri menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timba ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini. Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya. Pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30.000 orang peserta pramuka dari seluruh Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat. Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfira Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa. FM Pro 1 RRI Palembang, informasi dan inspirasi.